Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari bagi rapor siswa yang mundur pada Januari. Disdikbud Lampung instruksikan tidak ada hari libur. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud menginstruksikan seluruh SMA menunda pembagian rapor semester pertama pada Desember ini. Instruksi tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan di berbagai tempat, khususnya wisata, lantaran siswa berlibur setelah membagi lapor. Permintaan untuk menunda pembagian rapor itu sesuai dengan instruksi Gubernur Lampung nomor 24 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Lampung. Selain itu sudah beredar surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset serta Teknologi nomor 29 tahun 2021 per 1 Desember. Surat ini berperihal penyelenggaraan pembelajaran menjelang hari libur Natal, Tahun Baru 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar menjelaskan, instruksi gubernur mengatur bahwa sekolah-sekolah harus memundurkan jadwal pembagian rapor. Memang kalender akademik sudah selesai. Untuk pembagian rapor, kami meminta sekolah-sekolah atau SMA memundurkan sampai Januari mendatang, katanya pada Kamis 2 Desember 2021. Selain itu, Sulpakar mengungkapkan, poin pertama huruf H instruksi gubernur mengatur tidak ada hari libur pada Natal dan Tahun Baru. Sebab jika sekolah meliburkan siswa di tengah suasana Natal dan Tahun Baru, maka berpotensi siswa-siswi bersama keluarganya melakukan aktivitas liburan. Apabila terjadi kerumunan akibat liburan, siswa dan orang tua tidak menaati protokol kesehatan, maka kita yang sudah di level 1 dan 2 akan kembali ke level 3 ataupun 4, ujarnya. Disdikbud Lampung segera mengadakan rapat dengan para kepala sekolah, khususnya SMA di seluruh kabupaten atau kota, terkait instruksi bagi lapor dan tidak ada libur. Kami akan menyiasati untuk mengisi kekosongan waktu setelah alur akademik selesai. Waktu kami berencana akan mengisi kekosongan dengan aktivitas sekolah, dengan cara berolahraga, dengan menaati protokol kesehatan yang ketat, kata Sulpakar. Aktivitas olahraga ini menurut Sulpakar bisa secara daring untuk teori, serta tatap muka di sekolah untuk praktik. Kami akan mengisi kekosongan agar anak-anak tetap bisa belajar selama Natal dan Tahun Baru, ujarnya. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA Selampung, Hendra Putra memastikan, pihaknya telah menerima informasi lisan maupun tertulis terkait kebijakan dalam instruksi gubernur. Hendra mengungkapkan, berdasarkan jadwal normal, sekolah-sekolah melakukan penilaian semester mulai dari 29 November hingga 6 Desember. Sesuai jadwal, harusnya 17 Desember pembagian rapor, tapi akan mundur sampai 2 Januari 2022, ucapnya. Berita selanjutnya datang dari ayah dan anak di Waikanan, Lampung, diringkus diduga rudal paksa anak tiri. Unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan juga Anak, Satreskrim Polres Waikanan mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengguk, Kabupaten Waikanan. Tersangka
inisial INS 51 tahun dan JNT 21 tahun, warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Ibtudes Harrison Saputra menjelaskan kronologi kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di rumah pelapor di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Saat itu berawal dari korban Melati, 13 tahun, sedang duduk di teras rumah, kemudian pelaku INS meminta dipijat kepada korban. Setibanya di dalam kamar pelaku, dengan posisi pelaku tidur terlentang, korban memijat kaki pelaku, lalu seketika pelaku menarik tangan korban dan melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap korban. Selanjutnya pada 1 minggu yang lalu, di bulan November di Kebun Karet PTPN 7 KM 8 Kelurahan Blambangan Umpu, pelaku JNT yang merupakan anak kandung dari pelaku ENS juga melakukan perbuatan yang sama terhadap korban. Kemudian korban menceritakan peristiwa yang telah dialaminya tersebut kepada saksi. Dan akhirnya ibu kandung korban yakni Nur Hidayati atas kejadian tersebut melaporkan ke Polres Waikanan. Atas perbuatan suaminya, INS yang merupakan ayah tiri korban dan JNT sebagai kakak tiri korban untuk ditindaklanjuti, katanya pada tanggal 3 Desember 2021. Kronologis penangkapan diterangkan Des setelah melakukan serangkaian penyidikan pada Selasa 23 November 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menerima laporan, polisi unit PPA bersama TK 308 melakukan penyelidikan dengan menuju rumah korban yang juga rumah tersangka. Pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan saat sedang berada di rumahnya bertepatan di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenggu. Sementara pelaku JNT saat itu sedang tidak ada di tempat. Kemudian sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, anggota mengamankan pelaku saat sedang berada di Dusun Kalup, Kampung Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Terhadap kedua pelaku setelah diamankan lalu dibawa ke Polres Waikanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jelas Kasat Reskrim. Akibat perbuatannya pelaku dapat dikenakan pasal asal 81 ayat 1, 2, dan juga 3 atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dan dikarenakan kedua tersangka telah merupakan wali, pengasuh, dan juga keluarga dari korban, maka ancamannya keduanya ditambah 1 atau 3 dari ancaman pokok. Anggota DPRD Mesuji soroti banjir ROB menahan di Rawajitu Utara. Anggota DPRD Mesuji menyoroti banjir ROB yang melanda Kecamatan Rawajitu Utara, tepatnya di Desa Sidang Muara Jaya, Sidang Sidomukti, Sidang Sukorahaju. Pasalnya banjir ROB tersebut sudah sering terjadi. Anggota DPRD Mesuji Agus Munawar pun mempertanyakan kinerja pemerintah Kabupaten Mesuji yang dianggap belum melakukan penanggulangan serius. Jadi kebetulan yang kebanjiran itu di desa saya. Sudah hampir 1 bulan banjir ROB ini dan setiap pasang dipastikan air masuk ke permukaan.
Peristiwa ini memang sudah menahan dan juga menahun, ujar dari Agus pada Kamis 2 Desember 2021. Menurut Agus, pemerintah Kabupaten Mesuji sampai saat ini belum meninjau lokasi banjir ROB atau ROB. Artinya kalau cuma berkunjung lalu selfie, mending tidak usah saja. Karena saya tidak melihat memang belum ada penanganan serius dari pemerintah daerah ini. Sebab saat ini meminta penanganan secara total. Alasannya selalu anggaran minim dan lain sebagainya. Papar dari Agus tersebut. Berita selanjutnya datang dari pencuri kambing di Lampung Tengah yang apes dipergoki warga saat sedang beraksi. Seorang pencuri bernama Yanto, 39 tahun, bernasib apes. Ia dipergoki saat sedang mencuri kambing milik Sirin, 49 tahun, di Kampung Wates, Kecamatan Bumiratu, Nuban, Lampung Tengah. Kapolsek Bumiratu Nuban, Ibda Alan Ridwan, mendampingi Kapolres Lampung Tengah AKBP Oni Prasetya menjelaskan, saat itu polisi sedang melakukan patroli rutin. Peristiwa pencurian kambing itu pada Minggu 21 November 2021 lalu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Korban melapor bahwa ada seorang sedang menyelinap di kandang kambing yang juga terletak di bagian belakang rumah korban, kata Ibda Alam Ridwan pada Kamis 2 Desember 2021. Kapolsek dan juga anggotanya langsung melakukan penggerbekan. Pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun dapat diamankan. Setelah itu barang bukti 1 ekor kambing pejantan usia 8 bulan yang juga sudah diikat kakinya oleh pelaku kami amankan, terang Alan. Kambing itu disembunyikan pelaku sekitar 10 meter dari kandangnya. Kami amankan juga motor Honda Supra Fit tanpa plat, warna hitam yang digunakan pelaku untuk membawa kambing hasil curian, bebernya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Yanto dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sirin mengaku baru tahu kambing miliknya dicuri setelah diberitahu tetangganya. Tetangga saya teriak maling, maling dari luar. Mendengar itu saya langsung masuk dan saya juga keluar pada saat itu dan melihat seseorang berlari dan tak jauh dari kandang kambing di belakang rumah saya, katanya. Berita selanjutnya, remaja yang menganiaya kakek di Lampung Timur, polisi sita gagang cangkul. RF, 18 tahun, pelaku penganiayaan terhadap Zaltoni, 76 tahun, kakek asal Kecamatan Sekampung, Lampung Timur sudah diamankan pada Selasa 30 November 2021. Kapolsek Sekampung AKBP Yufi Kurniawan mengungkapkan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Saat ini RF sudah kita amankan guna pengembangan kasus, ujarnya pada Kamis 2 Desember 2021. Barang bukti juga ikut kita amankan, yakni 1 batang gagang cangkul dan juga 1 setel pakaian milik Zaltoni, tutupnya. Gagang cangkul itu diduga untuk digunakan pelaku saat memukuli korban. Warga desa Markamakti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur itu diamankan di Desa Sukaraja 7, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada Selasa 30 November 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yufi Kurniawan menuturkan, penangkapan RF merupakan hasil pengembangan. Setelah mencari keberadaan tersangka, diketahui RF sedang berada di rumah ibu kandungnya di Desa Sukaraja 7,
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah mengetahui keberadaan RF, petugas Polsek Sekampung bergerak menuju rumah tersebut. Saat ditangkap, tersangka kooperatif. Ia mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap Zaltoni. Lanjutnya, tersangka saat ini sudah diamankan di Polsek Sekampung. Saat dianiaya, RF 18 tahun, seorang kakek bernama Zaltoni 76 tahun sempat berteriak meminta tolong. Kemudian tetangga korban datang untuk menolong korban. Mereka lalu membawa korban ke puskesmas kampung. Atas kejadian penganiayaan itu, korban mengalami luka di bagian kepala, tuturnya. Setelah mendapatkan perawatan, Zaltoni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Sekampung. Menurut keterangan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, 19 November 2021, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, ujar Yofi Kurniawan. Kejadiannya bermula ketika korban sedang menonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba listrik di rumah kakek Zaltoni ini padam, katanya. Setelah ditunggu, tak kunjung menyala. Korban mengecek keluar rumah. Ia melihat sekeliling, ternyata hanya rumah yang listriknya padam. Kemudian korban menghidupkan meteran di rumah miliknya. Setelah itu korban langsung masuk ke dalam rumah, ungkap Yofi. Saat korban hendak mengunci pintu, tiba-tiba ada yang memukul kepalanya dari arah belakang. Bahkan kepala korban sempat beberapa kali dipukul pelaku menggunakan kayu. Pada saat kejadian, korban tidak mengetahui pelaku pemukulan karena lampu ruangan depan rumah korban waktu itu masih dalam keadaan mati. Lanjut Yofi. Pembangunan IPLT Bandar Lampung dalam tahap akhir. Limbah tinja di TPA Bakung bakal bening. Sejumlah pekerja sedang melakukan pengganjaran pembangunan terhadap akhir instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT di tempat pembangunan akhir atau TPA Bakung, Bandar Lampung pada Kamis 2 Desember 2021. IPLT tersebut mulai dibangun setelah Kementerian Pekerja Umum dan juga Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung sejak April 2021 kemarin dan disebutkan rampung di akhir tahun. Dari pengamatan Tribun, instalasi tersebut nampak bersih dan tersusun secara rapi. Terdapat beberapa bak-bak dan juga tempat lain yang tersistem untuk proses pengolahan lumpur tinja, di mana ditempatkan yang sama. Sebelumnya terdapat bak penampungan lumpur tinja yang sudah over kapasitas, kotor dan juga berbau. Saat mulai beroperasi, nanti disebutkan instalasi tersebut akan memisahkan lumpur tinja menjadi dua bagian berdasarkan bentuk, yakni padat dan juga cair. Selanjutnya dua hasil limbah itu diproses kembali agar bisa digunakan kembali. Agar bisa digunakan kembali, menjadi limbah yang bermanfaat dan juga tidak berbahaya. Bagian yang padat akan dikeringkan dan menjadi pupuk. Karena berasal dari tinja, pupuk ini tidak untuk tanaman pangan, tetapi untuk tanaman hias dan lainnya, seperti yang ada di taman-taman, kata Kepala Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bandar Lampung, Khadir Mansyah. Sementara bagian yang cair dari lumpur tinja itu akan dilarikan ke bak-bak penampungan dengan proses yang berbeda di setiap baknya. Hingga akhirnya limbah cair itu berwujud hening dan juga bening, tidak berbau. Saat sudah bening itulah baru dibuang ke sungai. Aliran sungai pun dipastikan aman setelahnya, imbuh dia. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, Maria Duni Isa, mengatakan harapan agar instalasi yang diharapkan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi daerah, terutama di sektor sanitasi sehat. Insya Allah, ini akan bermanfaat bagi